Gawat ini, Kang. Rupanya usulan kita yang kemarin kayak nggak terwujud ini. Maksudnya bagaimana? Kemarin di musyawarah desa kita akan diundang. Usulan kita diterima. Bahkan tertulis di rencana kerja pemerintah desa. Tapi pas penetapan RAPB desa kita kok nggak diundang. Ini kan percuma ini. Seharusnya kita diundang untuk ikut serta dalam perencanaan, penentuan, penggunaan anggaran. Tapi giliran penetapan RAPB desa kita kok nggak diundang. Ini kan percuma. Mudah-mudahan pada desa kita yang sekarang ini lebih perhatian pada masyarakat. Tidak seperti kepala desa yang lain yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Bapak, tidak perlu cemas soal kegiatan pembangunan desa. Tentang prioritas anggaran pembangunan, semua sudah diatur. Saya ngomong begini karena saya sudah biasa menjadi rekanan kegiatan pembangunan desa. Biarkan Pak Kades yang menentukan kegunaan anggaran. Saya sebagai rekanan yang melaksanakan pembangunan. Dan bapak-bapak di sini tinggal menikmati hasilnya. Enak kan? Iya ya. Pagi, bapak-bapak. Pagi, Mbak. Udah selesai ya? Iya. Ladangnya. Lagi istirahat ini. Ini Mbak, teman-teman sudah ngumpul semua. Jadi rencananya mau curhat Mbak. Untuk sekarang itu banyak warga yang resah Mbak. Resah kenapa, Pak? Mereka ini khawatir Mbak, kegiatan yang diusulkan dalam musyawarah desa kemarin dan bahkan sudah ditulis dalam RKP desa itu tidak akan dianggarkan di dalam RAPB desa Mbak. Kan percuma saja perjuangan teman-teman ini untuk menentukan usulan itu akan jadi sia-sia kalau kita tidak bisa menentukan atau ikut menentukan rencana anggaran pembangunan desa Mbak. Sudahlah, Kang. Mending kita urus tanaman kita dengan benar supaya hasilnya bagus. Soal bangun-membangun biar diurusi sama orang-orang itu saja. Betul itu, Kang. Tapi nggak bisa gitu juga, Pak. Soalnya aspirasi dari bapak-bapak dan Pak Sugeng, keluhan-keluhannya semua penting untuk didengar. Tapi memang seharusnya perencanaan anggaran pembangunan daerah itu dilakukan secara terbuka. Kenapa dilakukan secara terbuka? Supaya bapak-bapak dan semua masyarakat desa tahu. Jadi nanti untuk keluhan dan aspirasi bapak-bapak semua, biar saya bantuin ngomong ke Pak Kades. Oh, jadi gitu, Mbak ya. Ya. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Pak Eko, pembangunan jalan desa itu nanti kita gunakan tenaga profesional saja. Gak usah melibatkan masyarakat banyak. Saya setuju. Itu nanti malah ribet urusannya. Iya kan? Toh, kita-kita juga selama ini yang mengusahakannya. Bener Pak. Masyarakat itu tahu jadinya saja. Iya kan? Yang penting mereka itu senang. Betul. Ayo, mari Pak, ngopi. Mari. Adem ini. Sialan. Mereka anggap kita ini apa? Betul-betul asem kok. Kampret. Kampret pokoknya. Kampret. Ngerti, Pret? Selamat siang. Begini Mas, maksud kedatangan kami berdua mau minta tolong satu hal saja. Berita yang dinaikkan ke blog
tentang keberhasilan pembangunan desa saja. Sedangkan masalah laporan keuangan itu sebaiknya tidak perlu dipublikasikan. Kan begitu? Ya. Saat ini banyak warga yang mulai keberatan soal dominasi elit yang terlalu ikut campur soal pembangunan desa ini. J Pak, saat ini banyak warga yang berundel. Lalu apa masukan Dik Gadis dan Dik Bunga untuk menyikapi masalah ini? Ya, kalau menurut saya sebaiknya suara mereka didengarkan. Jadi ada pemerataan hak. Termasuk kita harus mendengarkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu Dik Gadis yang menjadi pemikiran saya ketika blok desa diwujudkan untuk menyikapi kebuntuan informasi dan komunikasi yang ada di desa kita ini. Karena selama ini desa kita ini memang tidak ada sarana komunikasi dan kita tidak dapat informasi dari dunia luar. Dengan adanya blok desa ini kita bisa melihat dunia luar dan juga masyarakat bisa mengawasi kegiatan pembangunan yang kita laksanakan sampai dengan pelaporannya. Tapi sepertinya yang berjalan sekarang ini belum seperti yang Bapak inginkan, Pak. Oh iya. Asik ya, sekarang kita bisa dengan mudah melihat kejadian yang ada di penjuru dunia. Iya, bahkan kita juga dapat bisa berteman dengan anak-anak desa atau kota di luar negeri. Tapi jangan keasikan jelajah dunia. Kita juga harus melihat yang ada di depan mata kita, terutama jalannya proses pembangunan di desa kita ini. Betul itu, kita jangan terlena. Kita harus mengawasi baik keuangannya juga detail pembangunannya. Tapi jangan lupa diawasi perawatannya, karena percuma membangun kalau tidak dirawat. Bagus juga ya, desa kita sekarang sudah ada blog sehingga dapat untuk menginformasikan kegiatan desa ini. Benar, San. Sebagai bendara kegiatan pembangunan desa, aku merasa tertantang untuk membuat laporan keuangan yang baik. Jadi semua orang bisa melihat bagaimana kegunaan keuangan sampai proses pembangunannya. Sehingga masyarakat bisa dilibatkan untuk mengawasinya. Tapi Pak, dalam prakteknya tidak semudah itu. Loh, kok bisa? Iya Pak, kemarin ada yang datang ke saya. Mereka ingin yang dipublish hanya hasil dari pembangunannya saja Pak. Loh, nggak bisa gitu dong. Betul, nggak bisa gitu dong. Tenang Pak, semua laporannya ada di sini. Jadi dana desa itu digunakan untuk pembangunan desa yang gunanya untuk mensejahterakan masyarakat desa seperti kita tanpa terkecuali. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu berhak untuk menikmati hasil dari pembangunan desa. Jadi ini hak kita. Hak kita. Apa? Hak kita. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Mandrapurun Basuki Langgeng. Om Swastiastu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti rembuk desa pada hari ini. Seiring dari perjalanan waktu, saya telah banyak dapat masukan untuk pemanfaatan dana desa di desa kita ini. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh masyarakat
untuk bisa terlibat langsung dalam proses membangun desa kita ini. Mulai dari perencanaan, pembangunan, pengawasan sampai dengan pelaporannya. Dan yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, perawatan dari hasil pembangunan yang telah kita capai bersama-sama. Untuk itu, setelah acara rembuk desa ini, saya berharap seluruh warga masyarakat ikut serta di dalam pembangunan desa dan masyarakat bisa menyampaikan pendapat demi kemajuan desa kita ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya mari kita bahu-membahu dan menyamakan persepsi kita dengan tekad yang bulat, didasari semangat maju bersama membangun desa, berhasil bersama, akhirnya kita bisa makmur bersama di desa kita tercinta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om mantrabulun basuki langgeng. Om swastiastu. Terima kasih. Aku jadi makin betah dan bangga ikut menjadi bagian dari desa kita ini ya. Alah, itu karena ada adik gadis toh. Kamu sih orangnya kalau ngomong ceplas-ceplos, aku kan jadi malu. Tapi bener loh, sudah ada adik gadis memotivasi warga di sini mempertanyakan hak-haknya. Aku jadi makin kerasan tinggal di sini. Beautiful. Wah, dalam juga pengamatanmu, seperti gaya para pengamat di TV. Aku mungkin bagian dari perubahan desa kita. Tapi yang terpenting sekarang semua masyarakat itu udah senang karena merasa diuangkan. Selain itu, kayaknya kita nggak perlu ya berprasangka, Pak, sama perangkat desa yang memegang dana pembangunan desa. Karena kita mengawasinya sekarang lebih mudah. Apalagi masyarakat desa sekarang semuanya udah terlibat dalam pembangunan desa. Jadi lebih mudah mengawasinya, ya kan? Benar, Dis. Tapi Dik Gadis bahaya loh itu. Kalau semua warga itu pinter-pinter kayak Dik Gadis, bisa-bisa tertutup loh ruang untuk para pelaku kecurangan itu. Iya toh? Iya toh? Sip itu. Bapak.